Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang dapat kita maknai sebagai mahasiswa atau mahasiswi dari kisah Injil yang telah kita dengar? Dari dialog antara seorang ahli Taurat dan Yesus, kita dapat menemukan bahwa yang paling penting dalam hidup itu bukan soal menjadi orang yang berpengetahuan, tetapi berpengetahuan dengan kesadaran. Tadi di paroki saya mengatakan bahwa orang yang tahu banyak belum tentu sadar, tapi orang yang sadar pasti dia banyak tahunya. Ahli Taurat itu orang yang berpengetahuan. Tidak mungkin menjadi ahli kalau dia tidak punya pengetahuan hebat. Dan dia tahu banyak tentang hukum Taurat. Maka ketika dia bertanya kepada Yesus tentang hukum apa yang pertama dan utama, itu sebenarnya dia sudah tahu. Tapi kenapa dia bertanya lagi? Karena ia cuma punya pengetahuan, dia tidak punya kesadaran. Kesadaran dan pengetahuan itu beda. Pengetahuan itu apa yang ada di otak kita. Tapi kalau kesadaran itu tidak hanya tentang apa yang ada di otak, tapi juga harus menyentuh hati dan kehendak. Dalam Injil, Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Ada 3 kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita waktu Tuhan menciptakan kita, yaitu hati nurani, akal budi, dan kehendak bebas. Orang yang sadar itu orang yang mampu memakai dan menggunakan 3 kekuatan ini. Otak berjalan, hati dipakai, kehendak juga harus digunakan. Nah, ahli Taurat dia punya pengetahuan tentang kasih, hukum yang utama dan pertama, tapi dia tidak punya hati untuk melakukan itu dalam hidup. Maka masalah yang terbesar bagi seorang ahli Taurat adalah ia menjadi orang yang berpengetahuan tapi tidak punya kesadaran. Bahwa ia tidak sadar hukum itu dibuat untuk dipakai dalam hidup. Makanya dia bertanya, kalau dia sering memakai hukum itu dalam hidup, pasti dia tidak bertanya. Karena orang yang menghayati kasih dalam hidup, dia pasti tahu apa itu mengasihi Allah, apa itu mengasihi sesama. Tapi karena dia memisahkan antara pengetahuan dan kenyataan atau pengalaman hidup, makanya itu yang membuat dia harus bertanya lagi kepada Yesus. Nah, adik-adik itu sekolah untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan. Berarti kita sekolah itu terutama pakai otak. Tapi apakah ketika kita sekolah diberi banyak pengetahuan, kemudian membuat kita sadar? Belum tentu. Sadar akan apa artinya hidup. Orang boleh punya pengetahuan banyak, tapi kalau dia tidak punya kesadaran, maka pengetahuan itu menjadi tidak berguna. Sebaliknya, kalau orang punya pengetahuan banyak dan dia sadar itu penting untuk hidup, itu yang membuat pengetahuan itu berguna.
Nah, kenapa kemudian adik-adik bisa menemukan bahwa kenapa banyak orang pintar tapi hidupnya sembrono? Kan banyak juga begitu. Ada orang yang dari segi intelijen itu cerdas, tapi sikap hidupnya memprihatinkan, kan ada juga. Kenapa? Dia tidak pakai kesadaran, dia hanya pakai otak. Dari segi logika mungkin masuk di otak, tapi dari segi etika mungkin tidak muncul, tidak berkenan. Sehingga tidak semua orang pintar itu bijak, dan tidak semua orang pintar itu berkenan di hati sesama. Orang yang pintar dan sadar, pasti dia tahu bahwa semua manusia itu berharga. Maka orang pintar biasanya tidak cenderung menempatkan dirinya lebih hebat dari orang lain. Dia akan selalu rendah hati. Dan orang yang betul-betul punya pengetahuan banyak, pasti dia akan hidup seperti falsafah padi. Semakin berisi, semakin runduk. Tapi kalau orang punya pengetahuan yang pas-pasan, maka dia akan cenderung lebih banyak omong dan bicara daripada berbuat. Itu berarti dia tidak hidup dalam kesadaran. Maka ada sebuah bahaya terbesar ketika kita mencoba membangun hidup dengan kesadaran. Namun sebelum kita ke sana, kita perlu memaknai kembali kesadaran itu apa. Kesadaran itu artinya kita melakukan sesuatu dengan tahu dan mau. Jadi ada pengetahuan dan ada kemauan. Contoh, kamu di sini belajar di kelautan. Ada yang kemudian akan jadi ABK, ada yang kemudian kerja di perikanan. Kamu tahu itu. Tapi apakah nanti kemudian kamu menyadari bahwa yang kamu dapat sebagai pengetahuan di sini betul kamu pakai dalam hidup untuk menghidupkan kamu dan melayani sesama? Belum tentu. Kadang-kadang orang punya nilai bagus, tapi dalam praktek dia tidak bagus. Karena dia tidak sadar pentingnya pengetahuan. Kami juga para imam semua didasari dengan belajar filsafat. Filsafat itu artinya cara pandang akan kehidupan. Orang yang tidak belajar filsafat cenderung berpikir belajar filsafat itu belajar pengetahuan yang mengawang-awang. Teori-teori yang tinggi-tinggi, cara berpikir yang tinggi-tinggi. Memang idealismenya seperti itu. Tapi kalau orang menyadari, ternyata filsafat itu cara pandang untuk memaknai hidup. Maka yang paling penting dari belajar filsafat itu merefleksikan sebuah pengetahuan untuk dinyatakan dalam hidup. Nah, contoh, kita belajar kitab suci, itu sebuah pengetahuan. Tapi bagaimana supaya kitab suci itu menjadi daging dan bermakna untuk hidup kita? Butuh refleksi. Macam kalau sekarang saya memberikan makna kepada adik-adik tentang apa arti dari cerita kitab suci, ini butuh refleksi, butuh kesadaran. Kesadaran dalam arti, saya harus tahu betul apa isinya, dan saya merefleksikan apa maknanya. Itulah kesadaran. Kalau saya tidak menyadari itu, tidak mungkin saya bisa berbicara tentang makna pengetahuan kitab suci untuk kita dalam hidup. Jadi, tahu dan mau. Kita punya pengetahuan, belum tentu kita mau. Dan memang banyak orang yang tidak sadar. Dia punya pengetahuan banyak, tapi dia tidak mau melayani. Dan banyak di dalam gereja orang yang kita lihat dari segi kemampuan dia bisa. Pemikirannya bagus, pengetahuannya bagus, tingkat pendidikannya tinggi. Tapi giliran disuruh melayani belum tentu dia mau. Di paroki kadang-kadang kita menemukan banyak orang berpendidikan tinggi, bahkan jadi guru. Tapi belum tentu dia mau jadi lektor. Nanti kita menemukan orang yang tidak sekolah malah mau jadi lektor. Gitu. Jadi itulah kesadaran. Kita boleh punya pengetahuan banyak, tapi kalau tidak ada kemauan, maka kita menjadi orang yang tidak sadar. Sama dengan ahli Taurat ini, dia punya pengetahuan tentang hukum pertama dan utama dalam hukum Taurat. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Makanya ketika Yesus memberikan jawaban kepada dia, bukan karena Yesus tidak tahu kalau dia sudah tahu jawabannya. Tapi karena dengan mengatakan kembali hukum itu, Yesus mau menyadarkan dia. Ini loh hukum pertama dan utama yang harus dilakukan. Sehingga jawaban Yesus bukan untuk memenuhi kebutuhan dia yang tidak tahu tentang hukum pertama dan utama, tapi lebih untuk menyadarkan dia bahwa itu hukum yang perlu dipakai dalam hidup. Mungkin sama dengan begini, saya katakan tadi di gereja. Ketika kita mau berkhotbah, kamu kan sudah tahu isi kitab sucinya.
Dari bacaan pertama, bacaan kedua, bahkan Injil kamu sudah tahu ceritanya apa. Tapi ketika Roh mau menasihati dan memberikan makna, itu artinya untuk menyadarkan kita apa arti sabda Allah itu untuk kita. Jadi ketika kita berkhotbah bukan mengajarkan lagi, tapi menyadarkan kita akan apa yang sudah diajarkan. Mungkin contoh lain seperti begini. Kita tahu muka kita seperti apa. Tapi untuk kita disadarkan kembali seperti apa persisnya muka kita, maka kita harus pergi ke depan cermin kan, untuk melihat. Di situ baru kita sadar, oh ternyata ada flek di muka saya. Ternyata kumis saya sudah agak panjang. Ternyata brewok saya tidak rapi. Jadi kalau tidak ada cermin, kita tidak akan disadarkan seperti apa wajah kita. Dan kesadaran itu hanya terjadi kalau kita punya waktu duduk bercermin. Di depan pengetahuan yang kita sudah dapat, kita harus bercermin. Contoh, kita dapat pengetahuan dulu misalnya, PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Saya rasa senang sekali dulu pernah dapat PMP. Karena bukan hanya soal pengetahuan PMP yang ada, tapi kemudian kita diingatkan bagaimana kita hidup dengan moral yang benar. Kan gitu. Pengetahuan moral Pancasila mengingatkan kita bagaimana hidup sebagai manusia yang bermoral. Itulah refleksi, itulah kesadaran. Jadi untuk adik-adik, yang perlu adalah kamu semua tahu kamu datang ke sini untuk sekolah. Untuk ditambahkan pengetahuannya. Tapi sebesar apapun pengetahuan dan sebanyak apapun pengetahuan yang kamu dapat, kalau tidak diiringi oleh kesadaran, maka pengetahuan itu tidak berguna untuk hidupmu. Dan lagi-lagi, tidak akan mungkin kamu sadar kalau kamu tidak memakai sekaligus otak atau akal budi, hati nurani, dan kehendak. Kehendak itu penting karena ketika kita menyadari bahwa hidup bukan milik kita, maka pada saat itu kita membiarkan kehendak Allah terjadi. Yesus menyadari, Yesus tahu bahwa dia itu anak Allah yang diutus Allah. Dia tahu. Tapi Yesus menyadari arti dari perutusannya sebagai anak Allah waktu dia duduk di Getsemani. Semalaman dia berdoa. Dia merenung dan bergumul dengan hidupnya. Dan waktu itulah dia sadar kalau dia itu alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Maka Yesus bilang apa? Ya Bapa, kalau Bapa mau, biarlah piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Dia sadar bahwa dia cumanlah alat di tangan Tuhan. Maka dia tidak memaksakan kehendak di hadapan Tuhan untuk terbebas dari penderitaan. Juga Bunda Maria. Bunda Maria sebelumnya tidak menyadari apa arti tawaran Allah untuk membuat dia mengandung dan melahirkan Yesus. Dia tidak paham. Tapi ketika dia punya waktu sejenak untuk merenung, dan ketika apalagi dia merenungkan kembali apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, baru dia sadar kalau dia itu hamba Allah. Jadi ketika Maria mengatakan kepada malaikat yang diutus Tuhan, malaikat itu bilang, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dia bilang apa? Bagaimana hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Tapi malaikat bilang apa? Tidak usah kau takut, karena anak yang akan kau kandungi itu adalah dari Roh Kudus. Dan Roh Tuhan akan menguasai engkau. Baru dia sadar bahwa ternyata Tuhan mau pakai dia sebagai alat di tangannya. Maka kemudian dia bilang apa? Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu dan perkataan-Mu. Jadi inilah ciri orang sadar. Orang yang sekaligus memakai otak dengan pengetahuan, hati untuk merasa, dan kehendak yang berpaut pada kehendak Allah. Kamu akan menjadi mahasiswa-mahasiswi yang sukses kalau tidak cukup dengan pengetahuan yang kamu miliki. Tapi membangun kesadaran dalam diri itu jauh lebih penting dari pengetahuan yang kita dapat. Karena akhirnya orang yang punya pengetahuan banyak belum tentu sadar. Tapi orang yang sadar pasti selalu dia tahu pengetahuan yang dia miliki. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat.
hanya pada maun bunda. Kami berpengharapan mendapat bahagia dalam Yesus Putramu. Maria, ibu kaum beriman, dipilih Allah untuk menjadi terpuji di antara wanita. Hatinya terbuka pada kehendak Allah, dengan abdikan rahimnya bagi sang putra Allah. Maria, ibu kaum beriman, menjadi ratu para imam, membalut hati para imam.